Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Nawasil qira'atana min kitab Al-Usul min Ilmil Usul ma'a fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wa an fi safha 272. Silakan yang punya PDF buka di halaman 272. Baik. Sebelumnya kita sudah membahas tentang sighah yang ke berapa? Yang ketujuh ya. Sighah yang ketujuh yaitu al-mu'arrab bi al. Ya. Al-mu'arrab bi al. Suatu kata yang ma'rifah dengan kemasukan alif lam. Maka dia dihukumi merupakan salah satu dari sighah al-am juga. Nah, kemudian kita sudah bahas juga bahwasanya alif lam itu ada 3, istighraqiyah, ahdiyah, dan bayanul jins. Kalau istighraqiyah maka dia pasti menunjukkan al-am. Kalau ahdiyah bisa al-am, bisa al-khas. Kemudian bayanul jins itu tidak menunjukkan al-am. Baik. Sekarang kita sampai di perkataan mu'alif, mas'alatun hal hukmu siyagul umum sabit bihaitsu tashmulu jami' al-afrad. Apakah hukum dari sighah al-am itu sabit? Maksudnya dia mencakup semua anggotanya. Ketika antum mengatakan ar-rajulu, apakah mencakup semua laki-laki di situ tanpa terkecuali satu orang pun? Apakah boleh nggak dikeluarkan satu orang saja dari situ? Apakah harus mencakup semuanya? Al-jawabu na'am, hukmuha sabit yashmulu jami'a afradiha. Wa dalil ala hadha anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara ma fil khayl min al-khair qalu wal humur ya Rasulullah, qala al humur lam yanzil alayya fiha illa hadhil ayatul jami'atul fadhah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ka'annahu yaqul in amilta fiha khairan falakat thawab wa in amilta fiha syarran fa'alaikal wizra wal iqab. Wa na'khudhu min hadha anna ar-rasul i'tabara al-umum wa akhadha bi hukmihi. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya kuda itu ada kebaikan-kebaikan di dalamnya, bisa digunakan untuk berjihad di jalan Allah dan seterusnya. Kemudian para sahabat bertanya, kalau keledai wahai Rasulullah bagaimana? Maka kata Nabi, kalau keledai ya saya nggak tahu karena Allah tidak memberitahu yang kalau keledai, hanya kuda saja yang dikasih tahu sama Allah. Kalau keledai tidak ada ayat yang menceritakannya, hanya saja dia masuk ke dalam keumuman ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang beramal seberat biji zarah kebaikan, maka dia akan melihatnya. Berarti seolah-olah Nabi ingin mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, kuda itu ada kebaikan di dalamnya. Ya, keledai itu ada kebaikannya, tergantung kepada apa antum manfaatkan. Kalau antum manfaatkan keledai untuk yang baik, maka kebaikan yang antum dapat. Kalau antum manfaatkan untuk yang buruk, maka keburukan yang antum dapat. Baik. Jadi Nabi di sini berarti menganggap mempraktekkan keumuman ayat tadi, memasukkan keledai ke dalam keumuman ayat sama ya'mal mithqala dzarratin yarah. Berarti di sini ayat ini cakupannya luas, mencakup keledai-keledai di situ. Baik. Jadi Nabi menganggapnya. Berarti jami' yashmulu jami' al-afrad. Wajhuhu annahu istadalla bi umumil ayat ala hukmil humur. Wa hadha huwa alladhi alaihi jumhur ahli ilmi anna al-'am lahu siyagh wa anna siyaghahu fi dilalatiha ala shumuli afradihi thabitatun wa annaha dalatun ala jami'il afrad. Fa in qila kaifa naruddu ala qawli man yaqul inna qawlahu ta'ala wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid hukmun khasun bil masajid as-salasa. Ya. Jadi di surat Al-Baqarah ini Allah katakan jangan jima', jangan menyentuh, jangan mencium istri-istri kalian ketika kalian sedang i'tikaf di masjid. Ya. Al-masajid di sini kan jamak ya. Ya, sebagian orang mengartikan masjid ini hanya masjid yang 3 saja. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi sama Masjidil Aqsa. Berarti selain 3 masjid ini boleh kita menyentuh istri, mencium istri ketika sedang i'tikaf. Apa maksudnya? Baik. Fal jawab, maka cara menjawabnya naruddu alaihim bi anna hadha hukmun 'amun lil ummah wal hukmul 'am lil ummah la yumkin an yukhassas bi thalathati masajid la yanaluhan nas illa min ba'di sinin.
Maka kita katakan hukum di dalam ayat Al-Baqarah tadi itu adalah hukum yang am. Hukumnya ya, hukumnya ini berlaku secara umum. Nggak boleh menjima istri. Ini kan hukum namanya. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Lakukan ini, lakukan itu hukum namanya. Ya, maka hukum ini diturunkan buat siapa? Buat manusia seluruhnya. Sedangkan 3 masjid itu, ya, tidak mungkin seluruh manusia bisa ke sana. Ya, bisa saja ada orang yang seumur hidupnya nggak pernah menginjakkan kaki di 3 masjid tersebut. Apa maksudnya? Baik. Ya. Jadi, maka ini berarti kalau kurang tepat antum membatasi sesuatu hukum hanya kepada 3 masjid ini. Nah, ini berarti antum mengatakan, wah ini hukumnya berarti hanya berlaku buat orang-orang Arab saja berarti ayat ini. Orang-orang yang tinggal di sekitar masjid sana berarti. Enggak begitu ya. Wala yakunu an yakhassa bi salati masjid la yanaluhan nas illa min ba'di sinin. Bertahun-tahun mungkin baru bisa ke 3 masjid. Wa rubbama ba'dun nas la yanaluha abadan. Mungkin ada yang juga mati tidak pernah menginjakkan kaki ke sana. Wala yakunu fiha fi Ramadan wa hadza fi syai'in min ya. Bisa juga dia ke sana tapi bukan di bulan Ramadan, nggak itikaf, sekadar liburan misalkan, ya. Baik. Ya itu dia masalah berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian sekarang kita ambil poin yang ketiga dari pembahasan al-am. Kita katakan bahwasanya pembahasan al-am ini ada 3 poin. Ta'rif, siyaq, dan hukum al-amal bil am. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang terakhir ini, yaitu al-amalu bil am. Qala huna al-amalu bil am. Hadza fil haqiqah huwa natijah. Ini adalah hasil dari pembahasan sebelumnya. Setelah antum paham apa itu am, kemudian apa sigoh-sigohnya, ini dan natijahnya. Wa ma sabaqa kulluhu fi bayanil siyaq, fa ma hukmu hadhis siyaq wa ma wajibuna nahwaha. Jadi kalau kita sudah tahu apa sigoh-sigoh am, maka sekarang kita akan melihat apa hukum dari sigoh-sigoh tersebut dan bagaimana kewajiban kita dalam mempraktekkan sigoh-sigoh tersebut. Qauluhu yajibul amalu bi umumil lafdzil am hatta yathbuta takhsisuhu. Wajib kita mengamalkan yang am sampai ada ayat yang mentakhsisnya. Ada dalil yang mentakhsisnya. Wa dalilu ala dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila 'anil humur qala lam yanzil alayya fiha syai' atau fiha ayah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Wa huna istamala ar-rasul alaihi wasallam al-amal bil umum. Fa idzan al-amalu bil umum wajibun li anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam amila bihi wa huwa musyarri'un. Maka annahu bi'amalihi hada yaqul lana i'malu kadzalik. Berarti beramal dengan yang umum. Wa hunaka ta'lil aqli dzakarul musannif fi qawlihi li anna al-amala bi nususil kitabi was sunnah wajibun ala ma taqtadihi dilalatuha hatta yaquma dalilun ala khilafi dzalik. Hadhihi qaidah. Ini kaidah kita dalam mengamalkan Al-Qur'an. Al-amal bi nususil kitabi was sunnah wajibun. Beramal, mempraktekkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi itu wajib hukumnya. Wajibnya seperti apa? Wajib sesuai dengan makna yang dikandung oleh nas tadi. Apa maksudnya ya? Kalau ada satu nas, maknanya adalah al-am, amalkan al-am. Ya, kalau ada satu hadis, maknanya al-am, amalkan al-am. Itu kewajiban antum. Hatta yaquma dalilun ala khilafi dzalik. Sampai ada dalil yang antum temukan yang mentaksis keumuman tadi. Paham maksudnya ya? Ya. Jadi awalnya antum membaca ya, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai, ya, maka semua jenis bangkai, bahkan bangkai ikan pun tidak antum makan. Kemudian antum belajar lagi, ternyata ada hadis dari Abu Hurairah bahwasanya uhilla lana maitatan, dihalalkan bagi kita 2 bangkai, ya, waddaman dan 2 darah. 2 bangkai di situ adalah as-samak wal jarad, ya, bangkai ikan sama bangkai belalang diperbolehkan. Nah, berarti sekarang baru antum amalkan yang al-khas. Kalau tadi antum hanya baru baca ayat hurrimat alaikumul maitah, maka tinggalkan semua jenis bangkai, tidak terkecuali. Apa maksudnya ya? Ini namanya al-amal bi muqtada ad-dilalah.
Wa hadza dalilun wadih al-amal bi nususil kitab wa sunnah wajibun ala muqtada ma taqtadihi dilalatuha min umumin aw khususin aw itlaq. Jadi ayatnya umum, amalkan keumumannya. Ayatnya khusus, amalkan kekhususannya. Ayatnya mutlak, amalkan kemutlakannya. Ayatnya muqayyad, amalkan taqyidnya aw ghairi dzalik hatta yaquma dalilun ala khilafi dzalik, sampai ada dalil yang mengeluarkan dari keumumannya. Baik. Inilah makanya kalau antum ya, ada para ulama ketika ditanya, kalau antum sholat, ya ini fikih sedikit, ketika antum sholat kemudian antum masbuk, katakanlah sholat zuhur, antum masbuk 1 rakaat, ya, kemudian nanti di rakaat terakhir bersama imam, nah berarti rakaat ketiganya antum ya, di situ antum duduknya tawarruk atau iftirosh, apa maksudnya? Nah, apakah antum duduknya ngikuti imam atau duduknya ya seperti yang antum sekarang biasa lakukan, untuk siap-siap naik ke rakaat selanjutnya? Nah, yang mana yang antum lakukan? Kalau berdasarkan keumuman ayat, berdasarkan keumuman hadis, ju'ilal imam liyutamma bihi, imam dijadikan untuk diikuti, maka duduknya harus ikut duduknya imam. Paham maksudnya? Baik. Maka itu yang antum amalkan sampai antum tahu ada dalil yang mengatakan duduk dengan cara sebaliknya. Paham? Baik. Faida ja'ana labdun am, famuqtada dilatu ala an ya'ummal hukmu jami'a afradi ad-dakhila fi dzalik fayakun al-hukmu aman hatta yakuma dalilun ala khilafi dzalik. Fadil qaidah tanfa'uka fi mawatin katsira minha man dana min as-safa wa qara inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Fadh-dhahir adamu ikmalil ayah wa laysa lana illa adh-dhahir. Hadha huwa alladhi baina aydina al-an. Wa qanuhum ahyanan yadhkuruna ba'd al-ayah wal murad jami' al-ayah kama yutliquna alhamdulillahi rabbil alamin ala suratil fatihah. Naqul na'am hadha warid lakinnahu khilafal asal falan nalja ilahi illa bidalil. Baik. Begitulah sebagai ada orang yang dekat ke sofa, ya, ketika dia sampai ke sofa dia membaca ayat innas safa wal marwata min sya'airillah. Padahal dia mendekatnya ke mana? Ke sofa. Tapi dibaca ayat yang mengandung kata marwah. Maksudnya karena ini dihitung satu rangkaian. Nah, berarti kita amalkan berdasarkan keumumannya. Ya, ayat ini umum, khusus hanya untuk marwah saja, sofa dan marwah saja. Maka as-safa itu berarti maksudnya adalah al-marwah juga. Baik. Sebagaimana terkadang orang mengatakan baca al-fatihah, antum baca dari awal. Terkadang juga dia katakan baca alhamdulillahirabbil alamin, maksudnya baca surat al-fatihah secara sempurna. Paham ya? Baik. Jadi kan ayat ada hadis yang mengatakan la salata ya illa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Ya, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca al-Fatihah. Ya, kemudian ada yang menafsirkan la salata liman lam yaqra bilhamdulillahirabbil alamin. Itu maksudnya sama. Nah, paham ya? Baik. Jadi dzikrul juz' wal yuradu bihi ya kulluhu. Wa idza warada al-'am ala sababin khas wajaba al-'amalu bi 'umumihi. Kalau ada satu lafaz am, ya, tapi sebabnya khas, contohnya ayat zihar. Ayat zihar itu kan sebabnya khas ya, peristiwa di kalangan para sahabat. Tapi lafaznya am, ya, lafaznya am jika kalian dikatakan di ayat itu, ya, di surat Al-Mujadilah itu. Jika kalian, ya, maka yang kita amalkan yang mana? Lafaznya atau sebabnya? Nah, kita amalkan lafaznya. Paham ya? Kita amalkan lafaznya. Idza warada lafdun amala ala sababin khas la nafsiruhu ala sababihi li'anna syari'a li jam'il khalq. Kalau ada satu lafaz, lafaznya am dalam Al-Qur'an, tapi sebabnya khas, maka tidak kita batasi kepada sebabnya. Misalnya kita mengatakan di Al-Qur'an ada ayat az-zihar. Zihar, antum paham mana zihar ya? Zihar itu ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti kazohri ummi, kamu itu seperti punggung ibu saya. Berarti maksudnya dia menjadikan istrinya seperti orang yang haram untuk disentuh. Paham ya? Jadi dianggap asing istrinya begitu. Ini namanya zihar. Nah, itu yang dibahas di surat Al-Mujadalah. Itu sebabnya, kejadiannya di kalangan para sahabat. Para sahabat menzihar, ada seorang sahabat yang menzihar istrinya. Nah, itu sebabnya. Maka jangan antum katakan, oh berarti surat Al-Mujadalah itu hanya berlaku buat sahabat itu aja. Salah. Berarti ayat itu lafaznya am, sebabnya khas. Maka yang diamalkan adalah amnya, lafaznya.
bukan sebabnya. Inilah kaidah dalam ilmu usul tafsir adalah apa? Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Baik. Ya, karena syariat itu buat semua makhluk. Walau qasarna al-hukma 'ala sabab lam yakun al-hukmu muta'addiyan li ghairihi. Kalau antum batasi hukum itu hanya kepada sebab turunnya ayat, maka hukum itu hanya berlaku buat dia saja, muta'addiyan li ghairihi, tidak berlaku kepada yang lain. Wa kana syari'atu 'ala hadza taqdir qasiratan. Berarti kalau begitu antum batasi syariat itu. Ma tatajawaz sabab. Idan yata'ayyan an naqula bihadza. ولا يجوز قصره على السبب الخاص لأن الشريعة عامة منذ بعث الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة لا يخص فيها أحد بعينه لا يخص فيها أحد بعينه وأما أن يخص بوصفه فيمكن. Ya, jadi tidak ada yang dikhususkan. Misalkan perintah beriman dalam Al-Quran, sembahlah Allah. Nah, ada orang yang mengatakan, nah perintah di situ tidak mencakup wali fulan misalkan. Ada laisa bikalamin sahih, ada khata. Baik. Qauluhu li anna al-ibrata bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Naam, hada huwa al-qaidah. Hada fil waqi' ta'lil bil hukm. Lianna qawlana al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab hukm. Waqad 'abbara bihi ba'd al-usuliyyin. Lakin 'illatu hadha al-hukm ma aslafna qabla qalil anna asy-syari'a 'amah fala qassara al-hukma fiha 'ala sabab. Kalau qusr al-hukmu fihi 'ala sabab lakana dzalika qusuran fi syariah. Kalau antum batasi sebab, kalau antum batasi ayat az-zihar itu hanya berlaku buat sahabat saja, maka antum sama dengan membatasi syariat. Sedangkan syariat itu mencakup seluruh manusia. Nah, ibaratnya ya, ada sesuatu yang harus diserahkan kepada banyak orang, tapi antum hanya serahkan kepada satu orang saja. Anak kasih uang kepada Fikrah 1 juta. Uang 1 juta ini ya, sebarkan ke semua santri. Tapi Fikrah hanya mengasih satu orang santri saja. Ya, dikasih satu orang santri 1 juta, selesai. Maka ghairu mumtasil, ini adalah perbuatan yang salah. Baik. Kemudian selanjutnya illa an yadulla dalilun ala taqsisil am bima yushbihu hal as-sabab alladhi warada min ajlihi fa yukhtassu bima yushbihu wa hadha fil haqiqah istithna' min umumil ahwal la min umumil ashkhas. Yani annana idza warada lafdhun 'am 'ala sabab wa kana hadha sabab 'ala halin taqtadi sudur hadha al-hukm aw sudur hadha an-nas wajaba an yakhussa umumahu bima yushbihu tilka al-hal wa tadihu hadha bil mithal. Mithal ma la dalil 'ala taqsisihi ayatul dhihar. Fa inna sababa nuzuliha dhihar Aus bin Samit wal hukmu 'amun fihi wa fi ghairihi. Ya. Contohnya ada ayat yang tidak ada taksisnya, yaitu ayat az-zihar itu. Ya, di saat Al-Mujadalah qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahwarukum dan seterusnya. Ya, ayat az-zihar itu sebab turunnya adalah perbuatan seorang namanya Aus bin Samit. Ya, dia menzihar istrinya. Maka hukum dari ayat az-zihar ini mencakup Aus bin Samit dan mencakup semua orang yang melakukan perbuatan yang semisal. Berarti am lil jins di sini, bukan am li jami'il muslimin. Tidak. Semua muslim berarti harus menzihar istrinya? Enggak. Ini hanya bagi yang melakukan. Paham ya bedanya? Bukan am bagi semua kaum muslimin, tapi am hanya bagi yang melakukan zihar saja. Taib. Ayatul zihar qad sami'allahu qawla allati. Taib. Ya, Allah sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar perkataan perempuan yang mujadalah kepadamu, yang mengadukan istrinya, mengadukan suaminya, ya. Allah mendengar ya, perbincangan kalian berdua itu. Ya, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'i ma hunna ummahatihim. Orang-orang yang menzihar istrinya dari kalangan kalian, ini kan umum berarti. Padahal yang melakukan satu orang yaitu Aus bin Samit, tapi digunakan lafaz umum alladzina, ini siagaul umum. Ya, karena isim mausul kan termasuk siga umum. Orang-orang yang menzihar istrinya, mahunna ummahatihim, istri-istri kalian itu bukan ibu-ibu kalian. Inna ummahatuhum illa la'i waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura wa inna Allah lafun ghafur walladzina yudhahiruna min nisa'im thumma ya'uduna lima qalu fatahrir raqabah min qabli an yatamassa. Bagaimana hukumnya kalau seorang menzihar istrinya kemudian dia tobat dari ziharnya tadi,
maka sebelum dia menyentuh lagi istrinya, dia wajib membebaskan seorang budak. Dzalikum tu'adu nabi wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid, bagaimana kalau nggak mampu membebaskan budak? Fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Hendaknya dia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum dia menyentuh istrinya. Ini balasan agar tidak bermudah-mudahan orang mengatakan anti kazahri ummi. Karena kafarahnya berat. Pas puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh pisah, harus berturut-turut. Nah, faman lam yastati' fa'it'amu sittina miskina. Kalau nggak mampu juga, maka bayar fidyah, ya, beri makan 60 orang miskin. Entah satu waktu atau setiap harinya. Setiap hari 1 orang, setiap hari 1 orang, atau sekaligus diundang 60 orang. Dzalika litu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullah walil kafirina 'adzabun alim. Fa hadhi arba'u ayat sababu nuzuliha zihar Aus bin Samit min zaujatihi. Wa la naqul inna ayat az-zihar nazalat li halli mushkilati hadzal rajul faqat bal hukmuha 'am. Ayat zihar ini bukan turun untuk solusi bagi masalahnya Aus bin Samit saja. Ini solusi buat semua orang yang melakukan perbuatan zihar. Kenapa kita akan begitu? Karena lafaznya am. Nah, jadi tadi di ayat dikatakan alladzina, itu isim mausul. Alladzina isim mausul min siyagil umum. Qala ta'ala walladzina yudhahiruna aidan min siyagil umum. Fatashmulu as-sabab alladzi nazalat min ajlihi wa ghairihi. Maka dia mencakup Aus bin Samit dan mencakup semua kaum muslimin yang melakukan perbuatan semisal. Kalau tidak melakukan, nggak masuk dalam ayat ini. Gitu. Baik. Kalau arada mudda'in an yukhrija Aus bin Samit min hukmi hadil ayah, laqulna la yumkin dalik. Nantinya ada orang mengatakan ayat itu umum, tapi Aus bin Samit nggak masuk di situ. Maka ini katakan perkataan yang jauh sekali, karena dia adalah penyebabnya. Ini penyebab turunnya ayat ini kan dia, perbuatan Aus bin Samit, maka masuk berarti ke dia juga. Pakai patanzil ayah min ajlihi tsumma naqul la yadkhulu fil ayah. Idzan naqul hadil ayah ayatu dzihar tashmulu Aus bin Samit wa ghairahu li'anna alfadhaha 'amatun wal ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Wa misalu ma dalla dalil ala takhsisihi qauluhu laisa minal birri as-siyamu fis safar. Kalau tadi kan nggak ada taksisnya ya. Berdasarkan keumuman tadi kan berarti tidak ada seorang pun kecuali masuk ke dalam ayat tadi kan. Ya, semua yang melakukan perbuatan zihar masuk ke dalam ayat tadi. Ini nggak ada taksisnya. Nah, sekarang yang ada taksisnya, am bentuknya, tapi ada taksisnya. Ini am dia, tapi ada taksisnya. Yaitu laisa minal birri as-siyam fis safar. Perhatikan di situ as-siyam fis safar. Ini am atau khas? Nah, am atau khas? As-siyam. Ya, am, ya as-siyam. Berarti segala puasa dalam ketika safar, berarti am dia ya. Ya, karena puasa ketika safar itu ada puasa ketika tidak sedang safar. Ya, berarti asyam fis safar ini bisa am bisa khas, tapi di sini dia mananya am. Kenapa? Karena ada taksisnya nanti. Law aradna an naqudha bi ummi hadzal hadits fil asas wal akhwal, la qulna as-shaum fis safar laysa minal bir mutlaqan fi kulli hal wa ma kulli syakhs. Kalau kita hanya melihat kepada hadis ini saja tanpa melihat kepada dalil-dalil yang lain, berarti kita katakan berpuasa ketika sedang safar itu semuanya tidak termasuk kebaikan. Apa maksudnya? Bukan berdosa, tapi nggak baik aja. Ya, nggak seharusnya dilakukan begitu. Entah antum safarnya bertahun-tahun, berbulan-bulan, atau safarnya sehari misalkan, safar dengan apapun, ya, dengan kendaraan apapun, berarti masuk ke dalam keumuman hadis ini. Ya, lakin na'khudhu bi umumihi fil asfas dunal ahwal. Tapi kita ambil keumumannya di sini, keumuman perorangan, bukan keadaan. Apa maksudnya ya? Berpuasa ketika safar ini bukan keadaan ketika safar patokannya, tapi kepada keadaan orangnya. Kalau antum safar tapi tidak capek, ya, maka ya silakan berpuasa. Berarti itu albir bagi antum. Tapi kalau antum memaksakan diri, ya, antum orang yang lemah fisiknya berpuasa ketika safar, maka itu laisa minal bir. Apa maksudnya? Berarti ada taksisnya. Baik. Jadi ini berlakunya apa? Umumil ashkhas namanya. Umumil ashkhas wa laisa umumil ahwal. Fa yataqayyad bil hal allati warada min ajliha la bisasi allati warada min ajlihi. Jadi patokannya bukan kepada orangnya, ya, bukan kepada keadaannya, tapi kepada orangnya. Berarti ayat ini fleksibel, hadis tadi fleksibel berarti ya. Hadis tadi fleksibel dia. Ada orang misalkan badannya sehat,
masih muda, umur 20-an, safarnya pun pakai pesawat, meskipun jauh tapi pakai pesawat. Kemudian dia tidak berpuasa. Ya. Nah, kemudian kita tanya, kenapa antum nggak puasa? Dia dalilnya dengan hadis tadi. Laisa minal bir asyam fis safar. Dia dalilnya seperti itu. Maka bantahan kita kepada dia apa? Naam, hadis ini memang umum dia, tapi umum kepada kondisi, kepada perorangan, bukan kepada kondisi. Antum kondisinya memang safar. Ya. Antum tidak puasa dengan alasan safar. Naam, akan tetapi patokannya di situ bukan kepada kondisi, tapi kepada orangnya. Nabi mengatakan hal tersebut ada sababul wurudnya. Sababul wurudnya ada seorang yang dinaungi oleh para sahabat ketika safar, karena dia sedang berpuasa, sampai para sahabat yang lain kerepotan melayani dia. Maka Nabi melarang orang tersebut untuk berpuasa. Laisa minal bir. Paham ya? Jadi patokannya kepada orangnya, bukan kepada keadaan safarnya. Ya, karena sebabnya apa? Fa inna sababahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin farwazihaman wa rajulan qad dullila alaihi. Ya, jadi Nabi safar sama para sahabat, kemudian ada seorang laki-laki yang dikelilingi sama orang-orang yang lain, ya, dikasih payung begitu. Ya. Faqala ma hadza? Ya, Nabi bertanya, kenapa dia dipayungin gitu? Ya, ada apa ini? Ya. Nah, para sahabat berkata, so'im, dia puasa, maka dipayungi. Kalau nggak dipayungi, kepanasan, kehausan, batal puasanya nanti. Maka Nabi katakan, laisa minal birri asyam fis safar. Maka penting berarti kita tahu sababul wurud hadis itu. Terlebih-lebih sababun nuzul. Halu hadar rajul fiha masyaqqah. Keadaan laki-laki ini ada masyaqqahnya. Nah, dia lemah di situ. Walihada izdahaman nas alaihi wa lalu alaihi. Makanya manusia, para sahabat mengerubungi dia, dikasih payung, dikipasin, dikasih nggak dikasih makan ya, disiapkan tempat yang nyaman begitu. Khaufan alaihi minal halak, dikhawatirkan dia akan celaka. Wa qala Rasulullah laisa minal bir asyam fis safar. Walau akhadna bi dhahiril hadis la syamula kullu insanin musafir sawan asyaqqa alaihi shaum am lam yashaqqa. Nah, berarti kalau kita hanya melihat kepada hadis tadi, laisa minal bir asyam fis safar, berarti entah orang itu dia musafir dalam keadaan segar bugar, dalam keadaan sakit, ya, tetap nggak boleh puasa. Paham ya? Nah, tapi kalau udah paham sebabul wurudnya, berarti yang hanya ada masyaqqah saja. Ya, kalau antum safar ada masyaqqah, jangan puasa. Kalau tidak ada masyaqqah, silakan berpuasa. Nah, tapi sekarang kan masyaqqahnya insya Allah tidak ada. Kalau safar dengan pesawat, masyaqqahnya apa? Antum cuma duduk. Ya, duduk nyampe. Ya. Kalau ra'aita syakhsan sha'iman fi safar wa huwa masyaallah musta'nis wasnas fi syita bahwa yarqudu wa yaqum wa yaqud wa ya'ti bil hatab wa yashbun nar, ya, wa yasna'ul fatur fa hadza lanaqullahu laysa minal bir asyam fi safar. Ya. Nah, kita lihat ada orang lagi puasa ketika safar. Dia orang yang masya Allah ramah orangnya, ya. Ketika itu sedang musim dingin, ya. Dia bangun, dia duduk, pokoknya dia melakukan banyak aktivitas di situ. Dia memasak, ya, menyalakan api, menyiapkan makanan buat rombongan yang lain. Dia sendiri dalam keadaan berpuasa. Makanya seperti ini, ya, la naqul laysa minal birri fis safar. Ya. Nah, jadi enggak masuk ke dalam hadis tadi berarti, ya, karena dia telah melakukan banyak hal yang baik bagi saudaranya yang lain. Berarti ini termasuk kebaikan kan? Ya, kenapa? Kenapa dia mampu melakukan hal seperti itu? Ya, karena dia orangnya sehat, fisiknya bagus, ya, dia tidak ada masyaqqahnya. Baik. Kalau qala qail hadza khas bir rajul alladhi ra'ahu an-nabi fa naqul alibratu bi umil labdi. Kalau ada yang membantah, enggak, laisa minal birri asyam fis safar, itu hanya berlaku buat laki-laki yang dilihat sama Nabi itu aja. Dari zaman sahabat itu. Ya. Maka kita katakan al-ibratu bi umumil lafzi. Ibrahnya adalah dengan keumuman lafaz, karena Nabi katakan asyam situ. Fa idza qala hadza hujjatun 'alaik limadza taqul fis sha'im al-awwal alladhi yaqumu wa yaq'ud wa yasna' al-fatur wa ma asbah dzalik hadza kharij min al-hadits wa taqul 'ala tsani dakhil fil hadits. Kuna naqul innahu la ya'ummu fil ahwal lakin ya'ummu fil ashkhas. Laisa minal bir asyam fis safar. Ini maksudnya. Ya, ada dua orang laki-laki. Laki-laki yang pertama di zaman Nabi, dia dilarang puasa sama Nabi karena masyaqqah. Nah, laki-laki yang kedua tadi yang fisiknya bagus, ketika musim dingin dia menyiapkan makanan buat saudara-saudaranya yang lain, ini kita katakan dia boleh berpuasa. Kenapa kok beda kondisinya? Padahal hadisnya satu. Ya, kita katakan patokannya bukan kepada keadaan sama-sama safar. Memang laki-laki yang di zaman Nabi itu safar. Kemudian laki-laki yang kita contohkan kedua tadi safar juga.
akan tetapi patokannya bukan kepada keadaan, patokannya kepada orangnya, ya, ashasnya. Baik. Berarti hadis tadi laisa minal birri asyam fi safar, laisa fi kulli hal, bal fi halin tashabbaha atau tushbihu halar rajul alladhi qala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam hina ra'ah laisa minal birri asyam fi safar. Maka semua orang yang kondisinya semisal dengan laki-laki tadi masuk ke dalam hadis ini. Wa hadhi faidah jalilah jiddan an unabbihu 'alaiha wa qad ra'aitu Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah fi syarh hadis fil Umdah nabbaha 'ala hadza. Nah, Ibnu Daqiq al-Aid ya, Syekh Ibnu Daqiq al-Aid ketika mensyarah hadis di kitab Al-Umdah, beliau mentanbih, ya, mengingatkan wal ulama talaqau hadza bil qabul wa adunnuhu madhkuran min qibli Ibnu Daqiq al-Aid wa yabdu annaha qaidah sahihah. Fasara indana umumun yashmul ahwal wal ashkhas wa umumun yashmul ashkhas dunal ahwal. Maka berarti kesimpulannya umumun yashmul ahwal wal ashkhas. Ada keumuman yang mencakup ke kondisi dan orangnya. Ada keumuman yang mencakup kondisi mencakup orang tanpa kondisi. Ya, jadi kan ada dua orang itu ya. Ada orang, ada kondisi ya. Ada orang sama kondisi. Ada al-umum yang mencakup dua-duanya. Ada al-umum yang mencakup hanya orangnya tanpa kondisinya, atau kondisinya saja tanpa orangnya. Baik. Qauluhu fa hadzal umum khasun biman yushbihu hala hadzal rajul wa huwa man yashukku alaihi siyam fi safar wa dalilu ala takhsisihi bidzalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu fi safar. Apa dari takhsisnya? Tadi kita katakan ini contoh yang ada takhsisnya ya. Takhsisnya adalah perbuatan Nabi sendiri ketika safar beliau berpuasa, ya, dan beliau berpuasa. Haitsu kana la yashukku alaih, kalau tidak memberatkan beliau. Kalau safarnya tidak memberatkan, beliau berpuasa. Nah, berarti nggak mungkin kan Nabi melakukan perbuatan yang laisa minal bir, begitu maksudnya. Baik, hadza wadih li'anna Rasul lamma qala laisa minal bir asyam fi safar wa ra'ayna yasum alimna anna nafyal bir khasun biman haluhu ka halir rajuli alladhi min ajlihi qala Rasul sallallahu alaihi wasallam hadzal qawla wa huwa alladhi yashukku alaihi. Wa mithluhu in syi'na an naqisa al-marid alladhi yashukku alaihi shaum. Berarti ini bisa kita kiaskan untuk orang yang sakit, ya, dan dia berat untuk puasa. Lianna ba'dan nas yakunu maridan wa yashukku alaihi shaum. Tidak semua orang sakit itu boleh berpuasa, atau tidak semua orang sakit itu tidak boleh puasa. Ya. Kalau dia sakitnya sakit batuk yang ringan, maka tetap dipuasa. Nah, karena patokan kita bukan kepada orang, tapi kepada kondisinya. Lianna ba'dhan nas yakunu maridan wa yashukku alaihi shaum walakin yusirru ala an yasum fa naqulu lahu hadza laysa minal bir. Ya, ada orang sakit, dia nggak mampu untuk puasa atau berat bagi dia puasa, kita paksa dia puasa. Ya. Nah, karena kita katakan wajib puasa. Ya. Karena Nabi antum mengkiaskan dengan laisa minal bir asyam fi safar, maka hadza khata. Hadza laisa minal bir. Fa naqul qad yuhramu alaihi shaum idza kana yakhsha min ziyadatil marad aw tatawulihi. Ya, patokannya bagaimana? Nah, penyakit itu dikatakan parah kapan? Yaitu ketika itu menghambat proses persembuhan atau menambah penyakit. Paham ya? Jadi di situ antum katakan penyakit antum parah. Ya, di situ antum dikatakan parah kalau penyakit tersebut akan terus bertambah dengan antum melakukan puasa. Kira-kira kalau antum puasa nambah nggak penyakitnya, atau bahkan makin lama sembuhnya? Kalau salah satu dari dua tadi ada, maka nggak boleh bagi antum untuk berpuasa. Tapi kalau antum merasa aman dari hal tersebut, insya Allah penyakitnya tidak bertambah dengan sebab puasa, dan juga tidak akan menambah waktu, ya, memperlambat kesembuhan, maka tidak masalah untuk berpuasa. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini dia pembahasan al-am. Nanti kita akan ambil di pertemuan selanjutnya pembahasan dari al-khas. Baik, ini kita waktunya tinggal berapa menit lagi nih? 25 menit ya. Baik. Al-an nuraji al-matan. Sekarang kita merojah matannya. Ya, kalau kita ambil al-khas kayaknya nggak keburu. Sekarang kita merojah matannya saja.
Baik, ikra al-matan min al-awal, min awalil kitab. Dibaca aja ya. Kita murajaah apa yang sudah lewat di dars-dars sebelumnya. 6 dari muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'd. فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية، وسميناها الأصول من علم الأصول. أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله إنه قريب مجيب. أصول الفقه. تعريفه: أصول الفقه يعرف باعتبارين: الأول باعتبار مفرديه أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه، فالأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها. وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. والفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني. واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا. والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فليسمى ذلك فقها في الاصطلاح. والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة، مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة يقتضي النفوذ، فخرج به الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد، سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد.
فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. فائدة أصول الفقه: إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة. فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التآليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. طيب nanti kalau kalian هذه مكتبة شاملة. أنا بالنظر cari. Di kitabnya nggak ada matanya. Tapi nggak bisa di awal tuh. Kayaknya pakai apa aja kita? Salah kamu. الأحكام جمع حكم وهو لغة القضاء، واصطلاحا مقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلف من طلب أو تخيير أو ودع. فالمراد بقولنا خطاب شرعي خطاب شرعي الكتاب والسنة. والمراد بقولنا المتعلق بالأفعال مكلف ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أم فعلا إيجادا أم تركا. فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف فيشمل صغير والمجنون. والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو أفضلية. والمراد بقولنا أو تخيير المباح. والمراد بقولنا أو ودع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوس والإلغاء. أقسام الأحكام الشرعية: تنقسم الأحكام الشرعية إلى القسمين: تكليفية ووضعية. Udah sini dong. Sini. فتكليفية خمسة: الواجب المندوب والمحرم والمكروه والمباح. فالواجب لغة السقط واللازم، واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام
kasalawatil khamis wasalawatil khamsah. Fakharaja biqaulina ma amara bihi syari' al-muharram wal makruh wal mubah. Wa kharaja biqaulina ala wajhil ilzam al-mandub wal wajibu yusabu fa'iluhu imtisalan wa yastahiqqul iqaba tarikuhu wa yusama fardon wa faridatan wa hatman wa laziman wal mandubu lughatan al mad'u wastilahan ma amara bihi syari' la ala wajhil ilzam karrawatib. Wa kharaja biqaulina ma amara bihi syari' al mahrum wal makruh wal mubah. Wa kharaja biqaulina la ala wajhil ilzam al wajib wal mandub yusabu fa'iluhu imtisalan wa la yu'aqabu tarikuhu. Wa yusamma sunnatu wa masnunatan wa mustahabban wa nafilan wal muharramu lughatan al mamnu' wastilahan ma naha anhu syari' ala wajhil ilzam bitark ka uququl walidain. Fa kharaja biqaulina ma naha anhu syari' al wajibu wal mandubu wal mubah. Wa kharaja biqaulina ala wajhil ilzam bitarki al makruh wal muharramu yusabu tarikuhu imtisalan wa yastahiqqul aqaba fa'iluhu wa yusamma mahzuran aw mamnu'an wal makruhu lughatan al maghdub al mubghad wastilahan manaha anhu syari' la ala wajhil ilzam bitarki kal akhadha bishimal wal i'ta' biha. Fa kharaja biqaulina manaha anhu syari' al wajiba wal mandub wal mubah. Wa kharaja biqaulina la ala wajhil ilzam bitarkil al mahram wal makruhu yusabu tarikuhu imtisalan wala yu'aqabu fa'iluhu wal mubah lughatan al mu'lan wal ma'zun fih wastilahan ma la yata'allaqu bihi amrun wala naha lizatihi kal aqlu fi ramadana laylan. Fa kharaja biqaulina ma la yata'allaqu bihi amrun al wajibu wal mandubu. Wa kharaja biqaulina wala nahyun al mahrumu wal makruh. Wa kharaja biqaulina lizatihi ma law ta'allaqa bihi amrun lakina likaunihi wasilatun al-ma'mur bih aw nahyun likaunihi wasilatun limanhi anhu fa inna lahu hukum ma kana wasilati lahu min ma'mur aw manhi wala yakhrijuhu zalika an kaunihi mubahan fi usul. Wal mubah ma dama ala wasfil ibahah fa innaha la yatarattab alaihi thawab wala iqab wa yusamma halalan wa jaizan. Al-ahkamu al-wada'iyyah al-ahkamu al-wada'iyyah ma wada'at syari' min man wada'ahu syari' min amarat la sabutu au li subuti au intifai au nufuz au ilga wa minha as-sihhatu wal fasad fasahihu lughatan as-salimu minal marad wastilahan ma tartib
ما ترتب أثر فأثار فعله عليه فعله عليه عبادة كان أمن أقدا فصحيح من العبادة ما براءة به ذمة وسقط به طلب وصحيح من العقود ما ترتب أثره على وجود كترتب الملك على عقود البيع مثلا ولا يكون شيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانئه مثال ذلك في العبادة أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانئه فإن فقد شروط من شروطه أو وجد مانع من الموانع امتنعت صحة ومثال فقط شرط في العقود فقد شرط في فقد شرط في العقود أن يبيع ما لا يملك ومثال وجود المانع في العبادة أيتطوع بنافلة مطلق في وقت النهي ومثال وجود المانع في العقود أن يبيع من تلزم الجمعة شيئا بعد نداءها الثاني على وجه لا يباح والفاسد لغة الذاهب ضياء وخسرا واصطلاحا ما لا تترتب آثار فاعله عليه عبادة كان أما عقدا فالفسد من العبادة ما لا تبرأ به ذمة ولا يسكت به الطلبة كالصلاة قبل وقتها والفاسد من العقود ما لا ترتب أثره عليه كبيع المجهول وكل فاسد من العبادة والعقود والشروط فإنه محرم لأن ذلك من تعدي حدود الله وتخاذي آياته هزوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترط شروطا ليست في كتاب الله والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في الموضعين الأول في الإحرام فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطأ فيه محرم قبل تحلل الأول والباطل ما أردت فيه عن الإسلام الثاني في النكاح فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي والباطل ما أجمعوا على بطلانه كالنكاح المعتدة. Baik, insyaallah taala masih di insyaallah taala
Pertama selanjutnya kita lanjutkan al-fasl. Sekarang kita selanjutnya Allah Taala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.